Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama seperti biasa saya ajak kalian untuk membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk dosen-dosen kita, untuk pengarang buku ini, kemudian juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang kalau memang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Dan kalau sedang menghadapi berbagai macam masalah, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi masalah tersebut. Dan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik menurut Allah untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kita tak lupa juga bacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam beribadah dan di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli mana wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari sama kita baca doa sebelum belajarnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, materi terakhir kita bertemakan nad'u ba'da shalah. Nad'u ba'da shalah. Ada yang sudah tahu apa nad'u ba'da shalah ini? Nada'u. Berdoa setelah sholat. Iya, siapa yang berdoa? Nada'u. Kita. Nah, ya, karena tahu dari mana ada kita? Ada nunnya Pak di depan. Nah, gitu ya. Kita berdoa setelah sholat. Kenapa setelah sholat kita berdoa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa setelah sholat kita berdoa? Karena termasuk waktu ijabah. Iya, betul Furqan. Karena termasuk momen-momen dikabulkannya doa. Salah satu momen dikabulkannya doa adalah setelah melakukan kebaikan. Nah, sholat itu merupakan kebaikan. Maka setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Baca Quran, kebaikan bukan? Kebaikan. Maka setelah tilawah atau tadarus Quran, kita pun kalau mau berdoa, berdoa. Bersedekah, kebaikan bukan? Kebaikan. Maka setelah bersedekah, kita dianjurkan juga berdoa. Kayak gitu ya. Jadi nada'u ba'da sholat, kita berdoa setelah sholat. Nah, tadi sudah kalian lantunkan, ini secara ini umumnya aja ya, doa. Jadi nanti ya minimal setelah materi ini, ketika kalian jadi imam atau yang diminta untuk berdoa, nah, sudah ada modal nih. Mahasiswa UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ketika diminta doa oleh misalkan ya kumpulan mahasiswa lainnya, nah kalian sudah ada modal dan kalian sudah memahami isi dari doa itu. Coba saya ingin Filda, boleh Filda dibacakan dulu doa yang ini? Ya Pak. Ya, silakan. Pokoknya Pak. Dibaca aja doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma gfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, Hilda udah ini ya, udah sering baca doa ya. Oke. Nah, coba saya ingin Furqan. Coba Kon. Ya Pak, apa Pak? Diterjemahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin, dan salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan atas keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta keselamatan di dunia. Fid din dalam agama. Wa afiatan fil jasad, dan kesehatan pada jasmani. Wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahnya ilmu. Barakatan fir rizki, dan keberkahan pada rizki. Wa taubatan qoblal maut, dan bertaubat sebelum kematian. Wa rahmatan indal maut, dan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah mati. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa kami. Wa dzunuba walidaina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, dan rahmat dan kasih sayang, berilah kasih sayang keduanya. Kama rabbayana shighara, seperti mereka mendidik kami pada waktu kecil. Na'udzubika min Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Amin du'a wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahablana, dan berikanlah kepada kami min ladunka rahmatan, dari sisimu rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan, ya, bebaskan kami dari api neraka, dari azab neraka. Wassallallahu ala Muhammadin, dan berikanlah salawat atas Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan serta salam. Alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji
bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya. Alhamdulillah lancar ya, Furqan. Oke. Nah, di dalam doa itu ini biasa nih ada disebut sebagai ini nih muqaddimah. Nah, jadi dalam melantunkan doa itu kita dianjurkan menghaturkan puji serta puji syukur kehadirat Allah dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu sebagai muqaddimah yang umum bagi kita umat muslim ya di dalam melantunkan doa. Kenapa? Karena ya sebagaimana kita kalau kita menginginkan sesuatu, misalkan ingin dibelikan handphone baru sama orang tua, ya pasti kita muji-muji dulu ya, muji-muji orang tua dulu ya, baik-baikin lah bahasanya. Baik-baikin orang tua agar kita diberikan. Begitupun ketika kita bermunajat kepada Allah, kita berikan puji-pujian dulu, kemudian kita bacakan sholawat, kemudian baru ada inti doanya. Itu termasuk ke dalam adab dan etika berdoa. Oke, saya akan bacakan atau jelaskan ulang maknanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah kita bahas di dalam pembahasan suratul Fatihah. Segala puji milik Allah. Di sini milik ya, milik Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam kepada Nabi, kepada junjungan kita, Tuhan kita, Nabi Muhammad. Atau mau ditambahin terjemahannya? Boleh. Salawat teriring salam, semoga tercurahkan. Nah, semoga tercurahkan itu tambahan terjemahan dari kita. Dalam teksnya nggak ada, itu tambahan aja. Pada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, washabihi, dan sahabatnya. Nyanya kemana? Ke Nabi Muhammad. Ajma'in, semuanya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu, gitu ya, atau meminta kepadamu salamatan fiddin, keselamatan di agama, keselamatan dalam agama, keselamatan dalam beragama. Kenapa? Karena kita khawatir semangat kita dalam beragama justru itu tanpa didasari ilmu itu takut berakibat fatal gitu ya. Jadi di dalam beragama itu selain hanya semangat, tetapi harus juga didasari oleh ilmu gitu ya. Makanya kita minta semoga ibadah kita, cara beragama kita itu diridhoi Allah. Wa'afiatan fil jasad, dan kesehatan di dalam jasmani. Nah, perbedaan afiyah dan sihah kemarin sudah sempat saya singgung. Afiyah itu kesehatan yang digunakan untuk beribadah. Jadi kita minta kesehatan untuk badan kita, yang mana kesehatan itu semoga senantiasa Allah jadikan dalam rangka mengabdikan diri kepadanya, atau dalam rangka beribadah kepadanya. Wa ziyadatan fil ilmi, dan kita juga minta ilmu kita bertambah gitu ya. Setiap hari selalu ada pelajaran yang dapat kita ambil. Wa barokatan fir rizki, dan keberkahan di dalam rizki. Makna berkah ini ada yang tahu apa? Pernah kita singgung? Makna barokah apa? Ya. Yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Apa itu barokah? Berkah. Ada yang tahu? Lupa. Nggak ingat. Barokah. Mahiyal barokah. Apa itu barokah? Ayo. Boleh. Yang tahu silakan. Nggak ada yang tahu. Furqan, barokah apa kan? Apa barokah? Lupa.
Sesuatu yang berguna, Pak. Sesuatu yang berguna. Iya, iya. Ini benar lupa semua ini. Astagfirullah. Bertambahnya kebaikan, betul itu sifat ya. Sifat korata berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi bertambahnya suatu nilai di dalam sesuatu. Contohnya gimana? Misalkan kita minta keberkahan di rizki. Nah, kita sudah memiliki rizki, kita sudah diberikan rizki, kita ingin nilai rizki itu bertambah. Gitu ya. Misalkan kita punya uang, kita belikan uang itu buku, dengan buku itu ada suatu nilai kebaikan, yang mana kita bisa belajar, kita bisa mendapat wawasan, kita bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ya itu berkah. Kita sedekahkan uang itu digunakan oleh orang lain untuk misalkan membeli makan, yang mana untuk menguatkan dirinya melaksanakan sholat, ya itu bertambah kebaikan, gitu ya. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan di dalam sesuatu. Nah itu yang kita minta. Kita minta keberkahan di dalam rezeki kita, karena kalau mintanya banyak tapi nggak berkah, nah itu juga percuma, gitu ya. Nggak ada nilainya nanti harta kita jikalau tidak berkah. Lebih baik apa? Lebih baik banyak tapi berkah, gitu ya. Ya kan? Oke, kemudian kita juga minta wataubatan qoblal maut. Kita minta semoga sebelum ajal tiba itu kita sudah bertaubat. Yang namanya ajal kita nggak pernah tahu. Nah, makanya kita meminta semoga ada momen taubat kita sebelum ajal. Warahmatan indal maut, dan kita meminta juga kasih sayang Allah saat kita menghadapi kematian. Kenapa? Karena sakitnya proses dicabutnya ruh kita itu sakitnya luar biasa, itu dari ujung ke ujung itu. Ya, kalau kalian baca buku-buku terkait dengan sakaratul maut, itu deskripsi sakitnya tuh sangat-sangat sakit lah gitu. Dari segala penyakit yang ada, sakaratul maut itu paling sakit. Nah, makanya saat momen itu kita minta semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Biar ya tenang aja gitu meninggalnya. Setelah itu kita juga minta wa maghfiratan ba'dal maut. Semoga setelah kita pindah ke alam barzah atau alam setelah alam dunia ini, kita diberikan ampunan. Oke. Nah, doa selanjutnya ini doa yang mungkin kalian sudah familiar, yaitu doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Wa dzunuba walidaina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, huma itu dua ya artinya. Kama rabbayana, sebagaimana mereka mendidik kami sigara di waktu kami kecil. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, na'udzubika, kami berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa'. Tahu kalau mau di ini apa? Tidak dibaca, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak diberikan ilmu yang nggak ada manfaatnya, gitu. Ilmu yang ya apa sih manfaatnya ilmu itu? Minimal untuk diri sendiri dan untuk orang lain, gitu. Jadi kita di samping kita berlindung, berarti di sini ada makna yang tersirat. Kita hanya ingin ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Wa min qalbin la yakhsha, dan kita juga berlindung dari hati yang tidak khusyuk, gitu ya. Yakhsha itu nanti ada pembahasannya. Yakhsha itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, artinya khusyuk. Nah, karena tidak ada bahasa satu kata Indonesia yang mewakili definisi khusyuk itu. Jadi ya udah diterjemahinnya khusyuk aja. Yang kita tahu di sini adalah bahwasanya khusyuk itu ternyata perbuatan hati. Ya. Makanya sholat harus khusyuk, bukan harus, sholat dianjurkan khusyuk, itu tidak sama dengan konsentrasi. Karena konsentrasi atau fokus itu perbuatan akal, pikiran. Tetapi khusyuk itu perbuatan hati.
Itu udah beda ya. Nah, kita berlindung. Semoga hati kita selalu khusyuk. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, kita juga berlindung pada Allah. Kemudian, Rabbana la tuzigh, Tuhan kami, janganlah engkau palingkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Nah, biasanya kita kan di satu momen kita rajin tahajud, di satu momen kita rajin tilawah, itu lagi enak tuh, karena ada hidayah datang ke kita. Tapi kadang kita ke-distract, kita keganggu sama ya namanya godaan dunia itu kan macam-macam ya, sama film terbaru, sama misalkan ya macam-macam lah gitu, sosmed gitu kan, jadi gampang ke-distract. Nah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah tidak palingkan hati kami saat hidayah itu datang gitu ya. Jadi saat hidayah itu datang, semoga kita istiqomah di dalam hidayah. Wahab lana, dan berikan kami min ladunka rahmah, kasih sayang dari sisimu. Ladunka itu artinya dari sisimu. Innaka antal wahab, sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Al-wahab itu maha pemberi. Ini kan ini kamu, anta juga kamu. Nah, ini ada dua, Pak. Apakah diartikan sesungguhnya kamu-kamu? Bukan. Di sini disebutkan dua untuk memberikan makna penekanan. Berarti sesungguhnya engkaulah. Nah, lahnya itu penekanan. Maha pemberi. Gitu ya. Rabbana atina, Tuhan kami, berikan kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Emang suka kebalik-balik gitu ya dalam menerjemahkan. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wakina, dan peliharalah, lindungilah kami ada benar dari siksa neraka. Wassallallahu, semoga Allah bersolawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan pada keluarganya, washabi, dan sahabatnya, wasallama, dan semoga Allah juga memberikan keselamatan pada mereka sendiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini menjadi modal utama kita, teks doa ini, untuk kita kembangkan menjadi kata atau kosakata apa aja yang kita dapat petik dari doa-doa. Nah, sebelum itu, kita coba hubungkan kata yang sesuai antara satu dengan yang ini. Coba saya ingin siapa? Lutfi Adi. Nah, ada Lutfi? Hadir, Pak. Oke, coba. Nomor satu, Allah. Sesuainya dengan kata yang mana? Allah. Bayana bukan, Pak? Allah berdua mendidik kami. Bukan. Oh. Yaghfiru lana. Iya, Allah yaghfiru lana. Oke. Kemudian saya ingin Anissa Lutfia. Nomor 2, Anissa Lutfia. Oh, lagi ini ya, ke Thailand. Dandis. Dandis Savana. Nomor 2. Oh, lagi di mana ini Dandis? Oke, nggak ada. Haura Ashari nomor 2. Oke. Haura ada? Nggak ada. Oke. Maulia Rahmadini. Maulia Rahmadini. Oke, nomor 2, silakan. Kedengaran nggak suaranya, Maulia? Tidak terdengar.
Masalah audionya ya. Oke. Syifa, Qurrata, nomor 2. Oke, Syifa Qurrata, adanya di chat ya. Nomor 2, mic-nya lagi rusak ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Nomor 2, apa jawabannya, Syifa? Al-qalbu, pilih yang mana? Nomor 2, oke. Al-qalbu yakhsha, betul. Hati khusyuk. Oke. Vera, nomor 3, ad-da'watu. Ada Vera? Iya, Pak. Ya, ad-da'watu. Ya, as'aluna. Bukan. Yang fa'unas. Bukan. Ayo apa? Bayana, Pak. Bukan, aduh. Bukan. Cobain aja semuanya. Ya, ad-da'watu. Yustajabu laha. Iya, Bukan. doa yustajabu laha, doa yang diijabah. Oke. Anatania, nomor 4. Hadir, Pak. Ya, al-ilmu. Ilmu. Apa? Iya. Hah? Yanfa'unas, Pak. Nah, iya betul. Ilmu yanfa'un nas, bermanfaat bagi manusia. Anggi Aprianita Al-Walidan. Anggi, ada Anggi? Iya, Pak. Ya, Al-Walidan Al-walidan Rabbayana. Rabbayana. Iya, betul. Oke, jadi ini logika aja ya. Allahu yaghfiru lana, al-qalbu yakhsha, ad-da'watu yustajabu laha, al-ilmu yanfa'un nas, al-walidan rabbayana. Nah, sekarang coba wah ini kelamaan. Ya. Sekarang coba di sini ada nas'alullah, kami memohon kepada Allah. Berarti biasanya hal-hal yang baik nih, yang positif. Kemudian ada na'udzubillahi min. Ya. Ada nas'alullah, kami memohon kepada Allah, biasanya hal yang baik. Ada na'udzubillahi min, biasanya hal yang tidak baik atau negatif. Sekarang saya mau Ataya. Hadir, ya? Pak. Oke, Ataya coba. Nas'alullah dipilih mana aja? Ar-Rahmah. Rahmah, kemudian Riyadatan fil ilmi. ziyadatan fil ilmi. Oke, kemudian Tunggu. Jannah. jannah. Apa itu jannah? Jannah itu apa ya, Pak? Apa ini? Surga, Pak. Surga. Kemudian Nur. nar. Nar. Ya, nar. Apa itu nar? Kamu minta neraka sama Allah. Itu salah, Pak. Salah baca berarti saya. Iya. Ini bukan nur ya, nar. Iya, Pak. Salah baca. Apa itu? Terus yang ilmila yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat. Oke, berarti salah, Pak. Oke, bukan berarti ya. Yang mana dong? Tunggu, Pak.
barokah. Ya, barokah. Kita minta keberkahan. Terus, Ya. Apalagi ya? apa lagi ayo? 2 lagi, 3 lagi. 3 lagi, Pak. Iya, Aduh. 3 lagi. Silakan. Eh, dakwah la yustajabulaha. Kita minta doa yang tidak diijabah. Oh, salah. Salah ya. Iyalah, kita maunya doa yang Ilman diijabah. nafi'an. Kita minta Ilman yanfa'u. iya ilmu yang bermanfaat. Ya. 2 lagi. 2 lagi. Yang dakwatan yustajabulaha. Iya, kita minta doa yang dikabulkan. Dikabulkan. 1 lagi ya, Pak? 1 lagi. Maghfirah. Iya, maghfirah. Apa maghfirah itu? Maghfirah itu ampunan, Pak. Ampunan. Oke, syukran. Saya sekarang Ya, saya Pak. himmatul azkiya. Ada himmatul azkiya. Himmah. Himmah. Oh, tidak ada. Oke. Husain Ar-Rasyid. Husain. Husain Ar-Rasyid. Oke. Ya, silakan Sen. Sekarang yang negatif Sen. Kita berlindung kepada Allah dari apa aja? Yang pertama akhir Apa? Akhir. Kufur. bil akhirah, Ada bil akhirah. Ya, azab akhirat. Kemudian anar, ya kita berlindung dari neraka. ada binar, Azab binar. Oke. ilmillah yang fa, Ilmu yang tidak bermanfaat. Oke. qalbi la yakhsha, Hati yang tidak khusyuk. Betul. dakwata la yustajabu laha, Iya. Doa yang tidak dikabulkan. 1 lagi. al kufri. Iya. Al-kufur. Oke. Syukran Husain. Ya. Iya Pak. Nah, jadi kita nas'alullah, kita minta sama Allah hal yang positif. Ada rahmat, maghfirah, ziyadah fil ilmi, al-jannah, da'wah, istajab laha, ilman, yanfa, sama barakah. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari hal yang negatif, seperti ada bil akhirah, azab hari akhir, al-kufur, kufur, ilmin la yanfa, ilmu yang nggak bermanfaat, neraka, nar, qalbin la yahsa, hati yang tidak khusyuk, dakwah la yustajab laha, doa yang tidak dijabah, sama ada binar. Oke. Nah, kembali ke tadi, teks yang doa tadi sudah dijelaskan di awal. Di sini kita akan coba untuk kembangkan kosakata apa aja yang dapat kita ambil dari doa-doa tadi. Yang pertama itu ada nas'aluka salamatan fiddin. Nah, ternyata nas'alu ini merupakan bentuk mudhore dari kata sa'ala yas'alu su'al is'al, yang mana artinya adalah bertanya atau meminta, memohon. Jadi artinya bisa bertanya, bisa meminta atau memohon. Tergantung konteksnya.
Coba kalau kita lihat konteks contohnya, nas'alul ustadza an makna hadhil ayat. Objeknya ustadz nih, berarti kita bertanya gitu ya. Kita bertanya kepada ustadz tentang makna ayat ini. Tapi kalau objeknya Allah, nas'alullaha as-sihhata wal afiyah, bukan bertanya, tapi memohon atau minta. Kita meminta kepada Allah kesehatan dan afiyah. Itu dari kata nas'alu, yang bisa bertanya, bisa juga meminta atau memohon. Oke, kemudian ada salamah, salamatan, fiddin. Nah, salamah ternyata bentuk masdar ini dari kata salima yaslamu salamah salim. Artinya adalah selamat dan atau sehat. Ya. Selamat atau sehat. Jadi salamah ini merupakan masdar dari kata salima yaslamu salamah. Sifatnya salim. Contoh, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang apa ini? Akal yang selamat apa sehat? Akal yang Sehat. sehat terdapat di dalam jasmani yang sehat, gitu ya. Jadi untuk menjaga sehatnya akal kita, pikiran kita, maka kita harus menjaga juga kesehatan badan kita. Jadi salima yaslamu, bisa selamat, bisa sehat. Ada lagi kata itu aslama yuslimu islam, muslim, aslim. Artinya masuk Islam atau tunduk atau berserah diri. Nah, disebut muslim. Nah, kita kan muslim ya. Kita muslim bukan? Muslim bukan kita? Ayo coba. Secara bahasa kita ini udah muslim bukan? Muslim. Yang mana muslim secara bahasa itu orang yang masuk Islam. Atau bisa juga orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya ya pasrah. Artinya pasrah, segala yang kita miliki bukan milik kita, yaitu milik Allah. Tangan kita, diri kita, kehormatan, ilmu kita itu bukan punya kita semua, itu punya Allah. Kita berserah diri. Hanya aslama yuslimu Islam, muslim itu adalah orang yang berserah diri. Oke. Contoh, aslamal musyrikuna wa amanu bi annallaha wahid. Orang-orang musyrik aslama, telah masuk Islam, wa amanu, dan mereka telah percaya atau beriman bi annallaha, sungguhnya Allah wahid, esa. Lagi aslamal mu'minu wajhahu lillah. Orang mukmin menundukkan wajahnya kepada Allah, gitu ya. Jadi tergantung konteksnya, bisa diartikan masuk Islam atau bisa diartikan tunduk atau bisa diartikan berserah diri. Nah, selain salima dan aslama, ternyata ada lagi sallama ala. Nah, ini nih. Sallama ala itu artinya mengucapkan salam. Contohnya, qama da'i alal mimbar. Seorang mubalik atau da'i berdiri di atas mimbar, fasallama alal hadirin wal hadirat. Kemudian dia mengucapkan salam kepada hadirin dan hadirat. Oke, jadi kita dapat tuh taman nas'aluka, jadi sa'ala yas'alu, soal, kemudian ada salamah, salima yaslamu, aslama yuslimu, dan sallama ala. Oke. Kita lanjut dulu, kalau nanti ada pertanyaan bisa setelah ini ya, sebelum latihan. Nah, di dalam doa tadi juga ada kata ziyadah fil ilmi. Nah, ziyadah juga merupakan masdar, atau bentuk ketiga, dari kata zada yazidu ziyadah atau zid. Amarnya zid. Ya. Madinya zada, mudorenya yazidu, masdarnya ziyadah,
Amarnya adalah zid. Artinya menambah atau bertambah. Gitu ya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum. La in itu jika. Jika kalian bersyukur, tahu dari mana ada kalian? Tum ini kalian. Syukur, nah ini sakar. Jika kalian bersyukur, la azidannakum. Nah, di sini ada catatan, la di sini penekanan pasti, nah juga penekanan. Berarti ini pasti benar-benar gitu ya. Kata Allah, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azida. Azida ternyata bentuk mudhore, a itu saya ya. Kata Allah, maka saya benar-benar akan tambahkan kalian. Nah, ini janji Allah nih. Kalau kita bersyukur, Allah, kata Allah, saya pasti akan benar-benar tambahin kalian. Tambahin rezekinya maksudnya. Makanya matematika Allah itu di luar nalar manusia. Kalau di kita, 1 diambil 1 adalah berapa? 0, gitu ya. 1 diambil 1, kosong kan? Tapi kalau Allah, 1 diambil 1 adalah 10. Kok bisa? Ya bisa. Kita memiliki 1 rezeki, kita sedekahin semuanya, Allah balas dengan 10 rezeki yang lain. Nah, kemudian nih doa yang biasa kita baca sebelum belajar. Robbi zidni. Nah, zid ini merupakan amr dari zada yazidu tadi. Robbi zidni ilman nafi'a. Tuhanku, tambahi aku ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahma wasi'a. Limpahi aku pemahaman yang luas. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kalau kita berdoanya sendiri. Kalau berjamaah, Rabbana zidna, Tuhan kami, tambahi kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahma wasi'a, dan limpahi kami pemahaman yang luas. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Dicatat, kita mendapat kata zada yazidu ziyadah. Oke. Selanjutnya ada wazunuba walidaina. Zunub itu tadi dosa ya. Walidaina itu artinya kedua orang tua kami. Dari kata walida, kita bisa pretelin lagi, kita bisa bongkar lagi. Dalam bahasa Arab ada kata walada yalidu, artinya melahirkan. Walada yalidu, melahirkan. Ada juga wulida yuladu, artinya dilahirkan. Beda ya. Kalau walada yalidu, melahirkan, itu pekerjaan aktif. Kalau wulida yuladu, dilahirkan, itu pekerjaan pasif. Ya. Wulida Muhammad, contohnya. Wulida Muhammad SAW di Makkah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Atau sama juga, Maulidur Rasul di Makkah. Kelahiran Nabi Muhammad di Mekah. Ada juga Miladur Rasul, tempat atau waktu saat Rasul lahir. Di dalam surat Al-Ikhlas, kita akan menemukan 2 kata ini. Contohnya, saya bacakan dulu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Allah as-samad, Allah tempat menggantungkan segala urusan. Lam yalid walam yulad. Nah, apa ini? Lam yalid walam yulad. Supaya Tidak beranak dan juga tidak diperanakan. iya, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Nah, beranak bahasanya Filda tuh ya. Beranak. Tidak beranak, aduh kalau beranak saya kurang. Tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan, ya, atau beranak dan tidak diperanakkan. Nah itu Allah itu esa, nggak dilahirin, nggak juga melahirkan. Nah dari kata walada ini kita juga mendapati dalam bahasa Arab ada namanya walad. Walad itu artinya apa ini? Anak. Ya, jamannya aulad, anak-anak. Kalau orang tua walid, ayah. Ya, kalau walid itu pasti artinya ayah.
Kalau walidain, nah kemarin kan kita sudah bahas yang ain-ain ini itu menunjukkan dua, berarti kedua orang tua. Maksudnya apa? Ayah dan ibu, gitu ya. Karena gimana bisa menjadi walidaina? Oh, karena disambungkan dengan kepemilikan gitu ya. Dari walidaini, kalau kedua orang tua saya, walidayya. Ya nih, walidayya kedua orang tua saya. Walidaina, ini ada naknya, berarti kedua orang tua kami. Nun yang ininya nggak ada nih kalau ada kepemilikannya. Jadi walidayya atau walidaina. Oke, silakan diserap dulu. Kita lanjut. Kemudian ada kata di doa tadi itu ada kama rabbayana shighara. Rabbaya ternyata dari fi'il madi robba yurabbi tarbiyah. Artinya adalah memelihara atau mendidik. Ya. Robba yurabbi tarbiyah. Artinya memelihara atau mendidik. Makanya kita di UIN itu ada namanya Fakultas Kulliyatut Tarbiyah. Fakultas Pendidikan ya. Pemeliharaan. Fakultas Pendidikan. Nah, sebagai anak kita berdoa seperti ini. Rabbighfirli dzunubi wa dzunuba walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sendiri ya. Tuhanku ampunilah aku dosa-dosaku dan dosa-dosa walidayya. Apa tadi walidayya? Kedua orang tuaku, warhamhuma sayangilah mereka berdua, kama rabbayani sebagaimana mereka memeliharaku atau mendidikku shaghira di waktu aku kecil. Kalau mau dijamakan gimana Pak? Nah, kalau mau dijamakan seperti ini. Rabbana firlana, Tuhan kami, ampuni kami, zunubana dosa-dosa kami, wa zunuba walidaina dan dosa-dosa kedua orang tua kami, warhamhuma sayangi mereka berdua, kama rabbayana sebagaimana mereka menyayangi kami atau mendidik kami, sigoro di saat kami kecil. Kayak gitu ya. Ini kalau mau dijamakan secara tepat. Ya nanti bisa kalian terapkan nih. Jadi ketika berdoa bisa kalian sematkan atau serap maknanya agar sampai ke hati kalian. Oke. Nah, ada lagi min ilmin la yanfa. Nah, yanfa ternyata bentuk mudhore dari kata nafa'a yanfa'u naf'an, sifatnya adalah nafi. Artinya bermanfaat. Ini udah diserap ke dalam bahasa Indonesia juga ya. Manfaat. Nah, ini manfaat. Jamaknya manafi, banyak manfaat. Oke. Jadi min ilmin la yanfa, bentuk mudhari dari nafa'a yanfa'u naf'an atau sifatnya nafi. Contoh, lil lughatil arabiyyah manafi' katsirah. Bahasa Arab memiliki, itu ini menunjukkan kepemilikan. Manafi' katsirah, banyak manfaat. Bahasa Arab memiliki banyak manfaat. Kenapa? Ya karena ya dengan bahasa Arab kita sholat, dengan bahasa Arab kita baca Quran, gitu ya. Dengan bahasa Arab kita mengetahui Tuhan kita siapa. Kemudian hadzal amal yanfa'una. Pekerjaan ini yanfa'una, bermanfaat bagi kita. Hadzal amal nafi'un lana, sama. Pekerjaan ini bermanfaat bagi kita. Oke. Itu disimpan di hati kita masing-masing. Ada kata yanfa'u mudhari dari nafa'a yanfa'u naf'u nafi'. Artinya adalah bermanfaat. Oke. Kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah ini ya. Ada min da'watin la yustajabu laha. Ada dakwah. Nah, dakwah itu merupakan masdar dari kata da'a yada'u
doa au da'wah, sifatnya adalah da'in, orangnya itu da'in atau ad-da'i, amarnya adalah ud'u. Ya. Artinya apa? Artinya bisa berdoa, bisa mengajak, bisa mengundang. Tergantung konteksnya tuh. Nanti kalian lihat konteksnya dinalar-nalar aja. Ya. Kalau misalkan konteksnya ada Rasul, ada manusia, oh berarti ini mengajak. Gitu ya. Tapi ada orang, konteksnya ada umat Muslim, terus ada Maulid Rasul, oh berarti mengundang. Terus ada misalkan konteksnya nad'ullah kepada Allah, oh berarti dia berdoa, gitu ya. Dilihat nanti konteksnya. Contohnya, da'ar Rasulun nasa ilal Islam. Nah, da'a di sini apa artinya? Berdoa kah? Mengajak. Mengajak. Rasul mengajak manusia untuk masuk Islam. Qamar Rasul bida'watil Islamiyah. Rasul melaksanakan dakwah Islamiyah. Nah, ini udah jadi bahasa Indonesia nih ya. Diterjemahkan aja dakwah Islamiyah. Innar Rasula yada'un nasa ilal Islam. Sama, sesungguhnya Rasul mengajak manusia untuk masuk Islam. Nada'ul muslimina ila huduril hafli bidzikra maulidir Rasul. Nah, nada'u di sini artinya apa? Apa? Nada'u di sini. Berdoa, mengajak apa mengundang? Mengundang. Mengundang. Kami mengundang umat muslim untuk hadir ke acara haflah itu. Hafal itu acara ya. Makanya kan ada wisuda itu namanya haflah. Ya. Bahasa Arabnya haflah. Acara. Ke acara peringatan Maulid Rasul. Kemudian ada hadis ad-da'i ilal khair kafa'ilihi. Da'i di sini artinya apa? Orang yang mengajak, ya, da'i ini. Orang yang mengajak kepada kebaikan, pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Nah, makanya kita senantiasa dianjurkan untuk selalu mengajak berbuat baik. Ya. Misalkan Filda mengajak Rosid untuk tadarus. Nah, saat Rosid tadarus, berdasarkan ajakan Filda, maka Filda mendapatkan pahala juga, sebagaimana Rosid mendapatkan pahala tadarus tanpa mengurangi pahalanya Rosid. Tuh, enaknya Islam gitu ya. Sistem sistem pahalanya tuh banyak sekali. Gitu ya. Jadi jangan bosan untuk mengajak teman, saudara untuk berbuat kepada kebaikan. Kenapa? Karena nanti kita pun dapat pahalanya. Berdasarkan hadis ini, ad-da'i ilal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada suatu kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan itu dan tanpa mengurangi pahala si orang itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kemudian ada dari kata wamin da'wat, dari kalimat wamin da'watin la yustajabu laha, kita bisa ambil kata yustajabu, ternyata itu dari kata istajaba yastajibu, artinya mengabulkan atau merespon. Ya. Jawab, nah itu jawab itu dari kata ini juga. Ajaba yujibu ijabah, mujib, ajib. Artinya menjawab atau mengabulkan. Berarti doa mustajab, disebut doa mustajab itu sama dengan doa makbul. Ya. Doa mustajab, doa makbul. Contoh lagi, amin. Amin ini udah ini ya, terjemahannya udah baku ya. Amin, ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Ya mujibas sa'ilin, wahai zat yang maha mengabulkan semua peminta, semua pendoa gitu ya. Mujib itu artinya orang yang mengabulkan, orang yang menjawab. Di fakultas kita ada namanya Prof. Mujib ya. Nah itu secara nama beliau itu mengabulkan.
jawab. Kayak ada jawab itu dari bahasa Arab juga. Lawannya adalah soal, pertanyaan. Jamaknya adalah as'ilah. Makanya nanti kalau di kalian tes bahasa Arab itu akan ada instruksi ajib an hadhil as'ilah. Artinya ajib, amr, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Nah, kemudian ada min qalbin la yakhsha. Yakhsha, seperti tadi yang sudah saya singgung, itu fi'il mudhari dari khasa'a yasa'u khusu'. Sifatnya adalah khasi' atau khasi'un. Itu udah diserap di dalam bahasa Indonesia, artinya adalah khusu'. Karena kita nggak bisa mendeskripsikan khusu' itu seperti apa, gitu ya. Hanya bisa ya khusu'. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya yang melakukan khusu' itu bukan pikiran, bukan akal, tetapi apa? Qalbin. Apa qalbin itu? Jamaknya adalah qulub, hati. Bisa juga jantung. Ya, hati kita. Jadi kalau mau khusu' itu bukan dengan akal, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Nah, saya kan selalu menyarankan kalian untuk sholatnya khusyuk dengan cara apa? Minimal untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat atau ibadah lainnya, minimal kita memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Kalau di dalam sholat baca suratul Fatihah, minimal kita paham, mengerti apa sih isi surat Al-Fatihah ini dari kata-katanya. Nah, di situ akan timbul kekhusyuan. Oke. Kemudian ada doa Rabbana la tuzigh qulubana. Tuhan kami, jangan engkau palingkan qulub nih jamaknya. Jamak dari qalb. Hati kami ba'da idh hadaitana. Di sini nggak usah diterjemahin. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Tahu dari mana ada engkaunya? Ini ada taknya. Tahu dari mana ada kaminya? Ini ada maknya. Hada itu memberi hidayah. Jadi setelah engkau berikan hidayah kepada kami, jangan palingkan lagi hatimu. Oke. Lanjut. Oke. Silakan. Ada pertanyaan sebelum sedikit latihan? Boleh yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Oke. Saya lanjut ke, ini latihannya satu aja ya, nanti setelah itu, sekalipun masih ada banyak latihan lagi, nanti saya kirim aja di grup ya. Oke. Nah, latihannya adalah lengkapi dengan kata-kata yang sesuai, ya, nomor 1 sampai dengan 6 ini. Coba, Filda, nomor 1 dulu dah. Ya, titik-titik Muhammad di Makkah Mukarramah. Maulid. Maulid? Bukan. Apa? Ulida, bentar. Ulida dilahirkan. Ulida. Iya. Ulida Muhammad di Makkah Al-Mukarramah. Ulida Muhammad di Makkah Al-Mukarramah. Muhammad dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Tunjuk satu orang, siapa lagi yang meneruskan? Tidak, silakan. Siapa ya? Siapa? Atikah. Atikah, silakan. Ya, nomor 2. Ismu walidihi, bukan Pak? Iya, betul. Nama ayahnya Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Silakan Atikah, tunjuk lagi satu orang. Ataya, silakan. Nomor 3 Ataya. Yang tadi saya udah, Pak. Ya nggak apa-apa. Iya. Dapat pahala kok. Oke. Oke, Ataya. Not all muslimina ilal hafli bi zikro
Eh, bentar, Dzikra. Pak. Tinggal milih. Bentar, Pak. Oke. Da'in hazar Rasulil Karim. Hah? Bener nggak, Pak? Apaan? Da'in, bener nggak, Pak? Dain. Wah, salah. Salah. Bukan dain. Apa ya? Hmm, eh, Nafiah bukan, Pak. Bukan. Ayo cobain semuanya. Masa semua, Pak? Iya kan bukan. Sampai ketemu. Ayo. Bukan. Mustajabah. Bukan. Ya Allah, beneran semua. Ini mah dicobain. Iya kan? Ya. Maulidi, Pak. Iya. Mau gitu. Betul. Enggak semua kan? Hampir semua, Pak. Iya. Hampir semua. Nad'ul muslimin ilal hafli. Kita mengundang umat muslim untuk hadir ke acara peringatan Maulid Peringatan Rasul. Rasulullah. Ya, apa ya? Pilih satu orang. Siapa? Siapa ya yang belum? Siapa aja? Bentar. Siapa yang belum? Banyak yang belum. Puan gimana, Puan? Puan. Aina Puan. Amarilis Puan. Ada Puan. Puan ketiduran kayaknya. Nggak ada, Ataya Puan. Yang lain coba. Siapa lagi dong? Siapa teman kamu dong? Safa udah belum? Safa. Belum. Safa Alfani. Iya, Pak. Iya. Nomor 4. Ustazu Abdul Hamid Dai. Iya, betul. Sekali pilihan ya. Da'in masyhur di Jakarta. Ustadz Abdul Hamid, seorang da'i yang terkenal di Jakarta. Pilih satu orang, siapa? Siapa, Pak? Suaranya kecil sekali, Safa. Husen. Siapa, Safa? Husen. Husen. Ayo. Husen Ar-Rasyid, nomor 5. Iya, Pak. Nomor 5, Pak. Iya, nomor 5, Husen. Ittaqu da'wat maglumi fa innaha mustajabah. Iya. Fa'innaha mustajabah. Berhati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang terzolimi. Sesungguhnya doa orang yang terzolimi itu mustajab, dikabulkan. Maksudnya apa? Kita jangan menzolimi orang, nanti didoain buruk, wah bahaya kita. Oke, terakhir Sen, pilih satu orang, siapa? Furqon, Pak. Siapa? Furqon. 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 Ayo Kon. Ya, kok kepencet? Tahuan dong. Nah. Kon, silakan Kon. Ada Furqon? Furqon udah jadi imam di masjid duluan dia, Sen. Ganti Sen. Vera, Pak. Vera. Vera, ya Vera, silakan. Penutup, Vera.
Ada umatul Islamiyah minal a'malin nafi'ah. Iya, artinya Eh, dakwah Islami dari minal a'mal, dari perbuatan, termasuk termasuk perbuatan nafi'ah diterima. apa? Nafi'ah? Bentar Pak. Aduh, masa udah lupa baru tadi dijelasin apa nafi'ah? Bermanfaat Pak. Iya, bermanfaat. Dakwah Islami termasuk dalam perbuatan yang bermanfaat. Baik. Oke, sekalipun ada beberapa latihan, nanti akan saya share saja di grup ya, karena waktunya sudah 1 jam lebih. Nah, ini latihannya cukup panjang nih. Nah, saya harap nanti dipelajari ya, karena mungkin luasnya keluar dari sini gitu ya. Oke, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu